Shalom, perkenalkan saya Friska Nitari Lumban Gaul, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Kristen. Pada hari ini saya akan menyampaikan presentasi saya yang saya beri judul Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Kristen untuk Membentuk Literasi Iman di Tengah Budaya Digital. Belakang dari presentasi saya kali ini adalah era digital yang membentuk cara berpikir, berinteraksi, dan belajar peserta didik. Ada juga tantangan, misinformasi rohani, perundungan digital, identitas yang dipengaruhi media sosial, dan PAK perlu menjadi relevan, kontekstual, dan responsif terhadap budaya digital. Kurikulum PAK juga harus membentuk literasi iman yang kritis, kreatif, dan berakar pada Alkitab. Analisis kebutuhan sebagai siswa dari judul saya ini adalah pemahaman iman Kristen yang benar dan arus informasi digital. Yang kedua ada keterampilan berpikir kritis menghadapi hoaks dan konten rohani instan. Dan juga ada pembentukan karakter digital, kasih, integritas, tanggung jawab. Dan terakhir ada sarana kreatif untuk mengekspresikan iman melalui media digital. Analisis kebutuhan atau pedagogis dan sekolah itu adanya pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Ada juga model PBL, kolaboratif, dan digital Bible study, di mana ada integritas nilai Kristen dalam aktivitas digital yang dilakukan di sekolah. Dan juga ada sinkronisasi dengan kurikulum merdeka dan budaya sekolah. Landasan filosofis yang saya ambil yaitu pendidikan holistik seperti spiritual, moral, intelektual, dan juga ada teknologi itu dipakai sebagai alat moral untuk memuliakan Allah dan mendorong kemandirian, reflektif, dan tanggung jawab etis. Landasan teologisnya adalah yang pertama Imago Dei, yaitu manusia berkreasi dan mengelola teknologi. Bisa dibaca di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Selanjutnya ada amanat agung, yaitu pemuridan melampaui ruang fisik, itu ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan juga ada transformasi budi atau menilai budaya digital, itu bisa dibaca bersama di Roma 12 ayat 2. Ada juga terang dunia, di mana bersaksi itu bisa juga dilakukan di ruang digital, itu bisa dibaca bersama di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Visi dan misi dari kurikulum ini adalah membentuk peserta didik sekolah menengah atas yang beriman, kritis, kreatif, dan berkarakter Kristus dalam menghadapi budaya digital. Dan misinya adalah pembelajaran PAK yang kontekstual dan berbasis teknologi, juga integrasi nilai Kristen dengan literasi digital, dan mendorong kreativitas dalam karya digital, dan membentuk etika digital menurut karakter Kristus. Dan terakhir adalah memfasilitasi pelayanan dan kesaksian digital. Adapun tujuan dari kurikulum ini yaitu memahami iman Kristen secara relevan dan kontekstual, menganalisis fenomena digital secara kritis, menggunakan media digital dengan etika Kristen, dan menghasilkan karya digital bernuansa iman serta mewujudkan karakter Kristus dalam interaksi digital. Adapun struktur kurikulum semester 1 dari kurikulum ini yaitu yang pertama ajaran dasar iman di era digital. Jadi setiap peserta didik akan diajar bagaimana dasar iman mereka yang harus mereka bangun di era digital ini. Yang kedua ada literasi digital Kristen, membangkitkan setiap peserta didik untuk bisa memakai digital yang ada untuk mereka bisa membaca setiap kisah yang menjadi kesaksian bagi kehidupan orang lain atau bahkan kehidupan mereka sendiri. Dan juga mereka belajar tentang etika digital Kristen, di mana adanya jejak digital, adanya anti hoax, dan adanya tata bahasa kasih dalam media sosial. Struktur kurikulum semester 2 yaitu
adanya pembelajaran tentang spiritualitas Kristen dan teknologi. Yang kedua ada dialog iman dan budaya digital. Selanjutnya ada proyek literasi iman digital, yaitu di mana peserta didik boleh belajar untuk membuat video renungan, poster ayat, podcast tentang iman, bahkan kesaksian mereka yang dibuat dalam bentuk digital sehingga bisa didengar oleh banyak orang dan boleh memberkati banyak orang. Strategi pembelajaran dari kurikulum ini, yang pertama ada blended learning, yaitu kombinasi tatap muka dan platform digital, dan juga ada project based learning, itu para peserta didik membuat karya digital berbasis iman. Dan selanjutnya ada problem based learning, di mana mereka menyelesaikan kasus nyata digital seperti hoax, cyberbullying, dan juga ada digital Bible study, itu di mana mereka studi Alkitab dengan aplikasi dan media interaktif. Ada juga reflective learning, yaitu jurnal iman digital, vlog reflektif, dan ada collaborative learning, yaitu kerja kelompok melalui platform digital. Dan juga yang terakhir ada case method atau analisis fenomena digital populer dari perspektif Kristen. Kristenan dari kurikulum ini adalah yang pertama ada kasih, di mana tutur digital yang membangun ya harus ada kasihnya. Yang kedua ada kebenaran, di situ ada kritis terhadap hoax. Jadi peserta didik bisa membedakan mana yang kebenaran dan mana yang hoax, berita yang tidak benar. Dan ada integritas, di mana konsistensi iman dan perilaku online itu dibutuhkan yang namanya integritas dari setiap peserta didik. Dan ada kerendahan hati, yaitu terbuka untuk belajar, karena ini adalah dunia yang baru, yaitu dunia teknologi, di mana membutuhkan kerendahan hati setiap peserta didik untuk bisa belajar dalam dunia teknologi ini. Selanjutnya ada tanggung jawab, yaitu menggunakan teknologi hanya untuk kebaikan. Jadi peserta didik boleh belajar untuk menggunakan teknologi ini bukan hanya untuk hal-hal yang buruk, tapi juga untuk hal yang baik. Jadi dibutuhkan tanggung jawab dari setiap peserta didik. Yang terakhir ada pelayanan, di mana kesaksian melalui media digital bisa digunakan hari-hari ini untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Penutup saya dari presentasi saya adalah kurikulum PAK itu harus relevan dengan zaman digital, yaitu ketika sekarang kita sudah berada di dalam zaman yang serba digital, berarti kurikulum PAK harus bisa menyesuaikan dengan zaman tersebut. Dan ada teknologi yang dimana itu bisa menjadi sarana untuk pertumbuhan iman setiap peserta didik, dan siswa itu harus dilengkapi untuk menjadi saksi Kristus di dalam dunia digital. Refleksi dari kurikulum ini adalah, apakah penggunaan teknologi saya ini memuliakan Allah? Apakah konten yang saya bagikan mencerminkan iman saya? Dan bagaimana saya dapat bersaksi melalui ruang digital? Serta nilai digital apa yang perlu saya ubah? Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan shalom.